Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pagi ini bisa hadir, bertemu, bersilaturahim dan juga mendapatkan ilmu. Alhamdulillah. Ini tentu semua kehendak Allah. Allah yang menentukan segalanya. Termasuk hadirnya kita di sini, Allah juga yang menentukan. Alhamdulillah kita bisa hadir. Oleh karenanya, mari kita selalu tiada henti-hentinya untuk bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Ini yang hadir nih kelihatannya dari beberapa majelis taklim. Coba saya mau kenalan dulu ya. Yang dari majelis taklim Masjid Taqwa. Wah, ini ramai juga hadir. Ini Taqwa Andaleh ya. Oke. Terus ada juga dari majelis taklim Nurul Iman. Ini yang di Auduri. Terus satu lagi majelis taklim dari Masjid Raya Andalas ya. Mana Masjid Raya Andalas? Alhamdulillah. Semuanya cantik-cantik dengan berkerudung, cerah-cerah semuanya. Walaupun sudah tua juga tetap mukanya ceria, membuat orang senang melihatnya. Begitulah karena air wudhu. Alhamdulillah. Nah, hari ini saya akan menyampaikan dengan berkah. Ya, iman dan takwa, hidup berkah dengan iman dan takwa. Jadi ada dalam Al-Qur'an surat 7 ayat 96. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhadna bima kanu yaksibun. Nah, apa artinya Ibu dalam surat 7 ayat 96 ini? Kalaulah sekiranya penduduk sebuah daerah itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan dari bumi. Nah, cuman kata Allah, tetapi banyak manusia yang mendustainya. Walakin kazzabu, dan Allah berikan sanksi hukuman kepada mereka yang setimpal dengan amal perbuatannya. Nah, jadi ada kata kunci ibu-ibu, ada berkah, ada iman dan takwa. Nah, sekarang apa sih hidup berkah itu? Jadi mudahnya hidup berkah itu hidup yang produktif, hidup yang efektif, hidup yang berdaya guna, hidup yang tepat, hidup yang efisien, hidup yang bahagia. Sedikit tapi rasa banyak. Tidak ada rasanya ada. Berkah juga bisa diartikan manfaat yang banyak dan juga keuntungan yang banyak. Itu hidup yang berkah. Misalnya kita uang sedikit, gaji 1 bulan misalnya sebutlah 2 juta rupiah. Kalau dihitung-hitung dengan kehidupan kita nggak cukup 2 juta. Anak 2 orang atau 3 orang sekolah, sepatunya, beli tasnya, beli bajunya, ongkosnya, belanjanya. Kemudian untuk makan minum sehari-hari dengan 2 juta nggak cukup.
Tapi karena keluarga itu beriman dan bertakwa kepada Allah, uang 2 juta cukup. Itu namanya berkah. Sebaliknya ada orang yang bergaji 10 juta. Secara nominal angka pasti berlebih. Anaknya cuma 2. Uangnya itu tidak berkah. Dia tidak beriman dan tidak bertakwa. Olehnya itu dia berbuat curi, korupsi, mengerjakan karena dia tidak beriman dan tidak bertakwa, uangnya kurang, tidak cukup, tandanya tidak berkah. Jadi berkah itu berdaya guna, bermanfaat. Kenapa kok uang 2 juta cukup? Kenapa uang 10 juta tidak cukup? Itulah yang Allah berikan minas sama'i wal ardh. Allah memberikan keberkahan kepada kita. Buat apa uang banyak, rasa kurang, tori. Pancalah uang cukup. Tapi kita menikmatinya. Ada punya mobil, ber-AC, dingin mobilnya. Terus mobilnya mewah, lama jalannya. Tapi karena nggak berkah, hati waktu bantu angek sih tori. Nyeberang ke berang sih tori. Oto mewah, teraso, oto truk. Tidak berkah. Kemudian rumah penuh dengan furniture. Teraso sampi. Dekanon tidak berkah. Nah, itulah gunanya kata Allah. Dengan kita beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokat minas sama'i wal ardh. Allah berikan berkah. Jadi berkah itu tidak hanya uang yang tadi saya ceritakan ibu-ibu. Tadi kan baru materi ya. Yang saya sebut uang sedikit terasa cukup. Rumah kecil terasa besar. Mobilnya biasa saja terasa nyaman. Itu berkah. Tapi juga waktu. Waktu juga berkah. Awak sama-sama diagi waktu 24 jam. Tapi kalau orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, 24 jam tuh selain kurang, tidak menghasilkan. Makanya mengisi waktu 24 jam. Duduk di lapau, ota-ota. Kok oleh sebantah mungkin tidak bahas sebagai pergaulan, tapi ala kerajo loh. Ala bakantu di lapau. Tidak berkah. Karena dia tidak beriman dan tidak bertakwa. Saya contohkan. Waktu bagi para pelajar. Ya, bagi para pelajar. Minggu depan ujian. Anakku, aduh si A tidak beriman, tidak bertakwa, tidak sembahyang segala macam. Tentu tidak ada berkah kata Allah kan? Nyu belajar macam-macam bukunya pelajari. Ketika ujian datang, tidak ada keluar juga yang pelajari. Tapi ada si B-nya beriman, bertakwa, rajin sembahyang, baca Quran, menghafal, nyebaca buku, nyepelajari. Ujian tiba, sado yang dibaca keluar sadonya. Itu tandanya berkah. Orang menggaleh, si A menggalehnya jo menipu. Barang, harganya Pak, baju kok 1.000. Kurang lah 75.000 yo. Modal sih tidak cukup doh. Apa ya Wak? Baru melangkah 5 langkah, ambil lah. Tentu kecil orang Bali tapi tidak cukup modal. Ambil aja. Padahal ala cukup modal. Betuto dak? Baduto. Indak beriman tandu itu. Berkah enggak? Tapi piti 75.000. Tabali barangnya. Nyepai makan ke restoran. Piti 75.000 kok nyebai makan. Takannya 50.000. Sudah takannya 50.000 makan. Indak lo lama sakit paru itu tiba di rumah.
Pai ke rumah sakit, ke dokter, keluar lu piti 1.000. Rugi pun tuang. Dek ndak berkah. Ala letak kan kebanyakan 50.000. Tabak. Indak lo terasuk kanyang dan pueh, tambah lo sakit, pai ke dokter, ke rumah sakit, bertambah lo keluar piti. Tidak pakai Honda lo ke situ, mogok lo Hondanya. Itu tidak berkah. Coba kalau pedagang, bara kau Pak 1.000, kurang Pak, bara bisa keluar 75.000. Ambil lah, ndak baru Pak, alhamdulillah terima kasih. Jujur, ndak berduto kayaknya dong. Tapi 75. PK restoran, makan kanyang, pueh lama, tambahi 25.000-nya. Tibu di rumah lama lalu. Indah kane sakit gitu. Nggak ada kolesterol, nggak ada. Itu berkah Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa itu menjalani perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu takwa. Orang yang takut kepada Allah sehingga menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itu yang namanya berkah. Produktif. Waktu sama-sama 24 jam. Si A yang tidak beriman, tidak bertakwa, habisnya harinya, tidak kemana tur. Tapi si B 24 jam, produktif. Kalau profesional bertambah hasil karyanya. Naik pangke. Kalau penulis produktif, membuat artikel, membuat buku dan sebagainya. Ibu-ibu pun demikian. Tapi jangan disabi ibu-ibu yang berkah produktif kok banyak anak, enggak nak. Itu lain cerita. Di rumah berkah. Apa di rumah berkah? Dia karena berkah, suaminya beriman dan bertakwa, istrinya beriman dan bertakwa, anaknya beriman bertakwa, rumah tangganya berkah yang namanya sakinah mawadah warohmah. Awak senyum tiba suami pulang, suami senyum kepada istri, duduk berdua mota, produktif rumahnya, sehingga anak-anaknya sukses, anak jadi anak soleh dan solehat, dia di akhirat insya Allah akan masuk surga, di dunia dia jadi anak-anak yang sukses, sekolahnya tinggi-tinggi, dan dapat prestasi. Itu namanya keluarga yang berkah. Syaratnya untuk mendapatkan keberkahan, apa tadi syaratnya? Beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah. Berarti kita harus mengenal Allah, ma'rifatullah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan seterusnya. Maka pelajarilah, carilah ilmu, ketahuilah tentang la ilaha illallah. Itu iman. Kita kenali Allah. Apa maunya Allah dengan memberitakan kita sholat 5 kali sehari? Kerjakan. Itu wajib. Puasa di bulan Ramadan? Kerjakan. Itu wajib. Zakat bagi mampu? Kerjakan. Itu wajib. Termasuk juga haji bagi yang mampu? Wajib. Tapi tidak cukup ibu-ibu. Kalau cuman mengerjakan yang wajib-wajib, itu lapeh makan sih. Kalau awak di sekolah nilai 6, lapeh lulus sih. Lain tidak tinggal kelas, lain tidak lulusnya. Itu nilai 6 itu. Ini perumpamaan saja Bu ya, karena yang menilai semuanya Allah, bukan saya. Nah, awak ingin mendapatkan kelebihan. Puasa Senin Kamis, itu sunnah. Sholat ditambah malam, sholat malam, tahajud. Membaca Quran, zikir. Itu insya Allah tanda orang yang beriman kepada Allah. Karena mengerjakan perintah Allah. Dan meninggalkan larangan yang Allah larang pada kita. Banyak itu dalil-dalilnya. Dan kemudian bertakwa. Bertakwa itu hasil dari orang yang beribadah. Ya ayuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum
waladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Orang yang beribadah kepada Allah itu adalah orang yang nanti menjadi orang yang bertakwa. Jadi berkah itu karena dia mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, sehingga kita mendapat berkah. Dasarnya iman. Jadi takwa itu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu adalah ibadah-ibadah dan membuat kita bertakwa. Jadi Bapak kalau hidup awak berkah, menjadi produktif ide awak, menjadi efisien, menjadi efektif, menjadi berdaya guna, menjadi tepat, menjadi kena sasarannya. Syaratnya itu kalau kita ingin penuhi keberkahan itu, maka kita dengan beriman dan bertakwa. Apa itu iman dan takwa? Sederhananya, selain yakin kepada Allah sebagai dasar atas semua kegiatan yang kita kerjakan, dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Aduh, orang gaek. Ibu-ibu siko sebagian ambo cali di atas 60. Tapi ada ibu-ibu umur 60 pikunnya sabana pikun. Iko kalau ambo cali ibu-ibu hadir ko alhamdulillah ndak ada yang pikun seorang pun. Walaupun umur ala dati 60. Senyumnya, tatapan matanya menampakkan kecerdasan, menampakkan keseriusan, kesungguhan yang menunjukkan tidak pikun. ADA tidak pikun. Tando ibu-ibu hidupnya pun berkah. Cirinya tibo pagi-pagi sudah subuh ke majelis taklim. Nah, itu berkah tuh. Ma ibu, susah. Pai sembahyang ke mas haji sih susah. Betul? Tetangga-tetangga awak, lek sadonya pergi ke mas haji. Nah, enggak. Kita doakan kepada mereka supaya pergi ke masjid sholat subuhnya. Ibu-ibu, jam ampe ala jago. Ala siap-siap sebelum pergi ke mas haji, ala sholat malam dulu. Kak 2 sampai rakaat. Berkah hidupnya. Sehingga umur 60, 70, sampai 80 insya Allah tidak pikun. Patang ngabo sore-sore menjelang maghrib menemui seorang tokoh wanita umurnya 81 tahun. Tapi subhanallah masih berpikir cerdas, masih memberikan ide-ide Pak Gubernur, biko, umur 81. Berkah di hidupnya. Kenapa? Karena dia beriman dan bertakwa. Ambo tamu ada umur 90 tahun. Di Bukit Tinggi, alat 30 tahun ambo udah bertamu. Bertamu, Siwan, alamu udah bertamu. Nah ini ingat karena apa? Umur 90 tahun masih ingat saya, pada 30 tahun gak ketemu. Karena dia beriman dan bertakwa. Jadi ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu di sini semua usianya juga berkah, bermanfaat untuk keluarga dan juga anak-anak, cucu-cucu dan semuanya. Maka marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.